belum kenal, jadi alangkah baiknya kita perkenalan dulu sedikit. Bisa dibaca ya, nama Ayu Devi, tempat tanggal lahir, alamat, email, WA, mungkin nanti kalau ini ada mau yang ditanyakan. Status K2, bukan K2 kurang 2 ya. Jadi kita mata pelajarannya ini hari ini psikologi pendidikan. Baik. Mengapa kita perlu mempelajari psikologi pendidikan? Psikologi pendidikan merupakan suatu disiplin ilmu yang sangat penting dan harus dimiliki oleh guru atau seorang pendidik agar dapat membantu dalam memahami tingkah laku belajar anak didiknya guna untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi intinya, permisi Ibu. Iya. Mohon maaf tadi dari kamar iya. Ya tidak apa-apa, kalau ini ada yang mau buang air kecil silahkan, atau ada yang merasa ngantuk mau cuci muka silahkan. Saya dulu ya. Oh ya, makasih Ibu. Ya, jadi intinya saya lanjutkan ya. Jadi intinya kita mempelajari psikologi pendidikan itu karena kita mau mengetahui karakter dari peserta didik. Iya, karena tidak semua sama. Semua beda-beda cara menerima pelajarannya. Jadi perlu untuk kita pelajari. Baik, pengertian psikologi, psikologi sendiri dari kata psique dan logos yang artinya ilmu jiwa. Tapi karena jiwa itu maksudnya sulit untuk diukur, jadi yang diukur dari psikologi itu adalah perilaku. Karena perilaku itu bisa dinilai dari tes. Jadi bisa ada tes psikologi untuk mengetahui perilaku seseorang atau peserta didik. Psikologi pendidikan sendiri adalah cabang psikologi yang mengkaji karakteristik psikologis yang muncul dalam pelaksanaan belajar dan mengajar sebagai upaya untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif sehingga tercapai pendidikan yang bermakna dan berkualitas. Menurut para ahli, ini coba ada yang bisa baca? Ya, silahkan Bapak. Terima kasih. Aristoteles pada abad ke-5 ya Ibu ya? Iya, sebelum Masehi. Sebelum Masehi meletakkan ranah psikologi pendidikan dalam praktek pendidikan. Pendidikan harus sesuai dengan perbedaan individu, artinya pembentukan psikomotorik, karakter, moral individu. Seni harus sesuai dengan perkembangan individu, begitupun peran guru. Interaksi yang dijalani, metode hakikat dan dampak belajar adalah bagian penting dari profesi guru. Oke, terima kasih ya Prof. Guntur. Ini menurut John Dewey, ada yang bisa dibaca? Yang tertolong, iya. Pak, silakan. Ya, psikologi menurut John Dewey itu anak sebagai pribadi aktif dalam belajar. Anak harus dipandang sebagai pribadi yang utuh dan menekankan pada penyesuaian anak terhadap lingkungannya. Guru mendorong agar anak mampu berpikir dan beradaptasi dengan lingkungannya. Memberikan topik-topik sempit, anak didorong untuk dapat memecahkan masalahnya. Semua anak berhak mendapat keahlian dan keterampilan. Oke, terima kasih Bapak. Ini macam-macam perilaku ya. Ada perilaku sadar, perilaku tidak sadar, perilaku tampak, tidak tampak, perilaku sederhana, kompleks, konatif, perilaku psikomotorik, afektif, dan kognitif. Jadi saya jelaskan sedikit perilaku sadar dan tidak sadar. Sadar itu seperti umpamanya kita dalam proses belajar mengajar ini, kita sadar ya, sadar belajar ya, sadar jangan ngantuk. Nah, yang tidak sadar itu contohnya mengantuk. Ya, itu tidak sadar. Jadi bedanya Setengah sadar, Bu. setengah sadar ya bisa. Dan ada perilaku sederhana, itu satu perilaku saja. Satu perilaku umpamanya menyimak, melihat, menyimak. Kompleks lebih dari satu, menyimak sambil mencatat. Lebih dari satu. Perilaku kognitif yaitu kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek intelektual dan berpikir, terdiri dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, asosiasi, penguraian, dan penilaian. Oke, untuk saat ini ada yang sedang ngantuk. Saya perhatikan ini ada yang sedang ngantuk.
Coba kita ice breaking dulu. Oke. Ya, kita sudah tidak sadar, sudah setengah sadar. Saya ini berdiri. Ya, oke, berdiri. Nah, kita praktekkan ayam-ayam ya. Ayam. Oke. Sudah tahu? Belum. Nah, contohnya. Contoh. Ayam, bebek, angsa. Ayam, bebek, angsa, bebek, ayam, bebek, angsaan. Ya, kompak ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Ayam, bebek, angsa. Ayam, bebek, angsa, bebek, ayam, bebek, angsaan. Ya, Biasa sudah siang Bu, ini panggilan alam sudah. ya. Ada panggilan dari ini ya. Sekitar perut. Oke, kita lanjut materi. Perilaku konatif adalah perilaku yang berupa dorongan dari dalam individu, misalnya kemauan, motif, kehendak, nafsu, dan sebagainya. Perilaku psikomotorik, kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem saraf dan otot dan fungsi psikis. Kawasan ini terdiri dari kesiapan, peniruan, membiasakan, menyesuaikan, dan menciptakan. Ini ada 5 pendekatan perilaku ya. Nanti materinya bisa diambil Di rumah ya. di Lestis maksudnya. Ya. Atau mungkin ada mau ditanyakan? Nomor HP-nya Ibu. Tadi sudah ada Bapak. Oh, Oh, terlambat ya Bapak ya. Nanti ya. Yang bertanya Bu, Ya. kalau pendekatan kognitif itu pendekatan apa? Menurut pendekatan ini, individu tidak hanya menerima stimulus yang pasif, tetapi mengolah stimulus menjadi perilaku yang baru. Maksudnya itu kalau ada dia kasih respon, kalau ada dia suka sesuatu atau apa, ini ada apa? Saya mau lebih dekat lagi deh. Pokoknya suka seseorang. Berarti saya Ya. saya main mata, Ibu juga main mata itu sudah. Ya. Kasih nih. Oke, ini 4 jenis kebutuhan individu. Kebutuhan berprestasi. Ada yang bisa bacakan? Siap. 4 jenis kebutuhan individu. Yang pertama, kebutuhan berprestasi atau need for achievement, yaitu kebutuhan untuk berkompetisi baik dengan dirinya atau dengan orang lain dalam mencapai prestasi yang tertinggi. Yang kedua, kebutuhan berkuasa atau need for power, yaitu kebutuhan untuk mencari dan memiliki kekuasaan dan pengaruh terhadap orang lain. Yang ketiga, kebutuhan untuk membentuk ikatan, need for affiliation, yaitu kebutuhan untuk mengikat diri dalam kelompok, membentuk keluarga, organisasi atau persahabatan. Dan yang terakhir, kebutuhan takut akan kegagalan, need for fear of failure, yaitu kebutuhan untuk menghindar diri dari kegagalan atau sesuatu yang menghambat perkembangannya. Sumber Stranger Sukmadinata 2005. Ini ibu-ibu, sate ibu, banyak bapak-bapaknya. Mungkin ini ada yang mau ditanyakan, mungkin dari pengalamannya atau apa, mungkin tentang psikologi pendidikan. Kan nanti ibu dan bapak akan menjadi pengajar ya. Jadi ibu dan bapak itu nanti mengajar harus membuat situasi dalam kelas itu nyaman, supaya siswanya tidak ngantuk, tidak bosan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya pernah. Saya nanya Ibu, bagaimana caranya supaya bisa
bisa cantik seperti ibu. Kalau yang tanya itu celaka ya wajar kalau bapak ada. Ini modelnya kalau malam lain pak ya? Kalau malam lain modelnya. Nanti saya sarankan untuk istri saya. Berhasianya. Nanti pak gampang, nanti di WA saja saya. Ada lagi yang mau tanya? Ya pak? Ibu, kalau yang dimaksud psikolog itu orang atau semacam apa itu Bu, ya? Orangnya. Orangnya. Iya, Oh, orangnya. saya suka dengar psikolog berarti harus kuliahnya di bagian psikologi Bu, ya? Iya. Bagian apa itu Bu? Biasanya S berapa itu Bu? Ambil S1 sarjana psikologi, S2 juga ada, dan ambil spesialisnya psikolog, psikolog, ya, ya baru jadi psikolog, ya. Ada lagi? Tadi saya giliran ya, saya sebenarnya pertanyaan sederhana saja. Tipsnya ibu cantik begini. Iya, makanya dia perlu jawab. Untuk bapak, untuk siapa tanya? Ke ibu. Untuk istri. Nah, supaya saya pulang istri saya juga. Oh, iya iya, iya nanti bapak gampang. Kasih yang banyak. Ini jenis motif, lanjut ya. Motif primer dan motif sekunder. Siap cantik. Oke, yang ngantuk-ngantuk bapak kamu baca. Yang mana Bu? Motif primer atau basic motif dan emergency motif menunjukkan kepada motif yang tidak pelajari, dikenal dengan istilah drive seperti dorongan untuk makan, minum, melarikan diri, menyerang, menyelamatkan diri dan sejenisnya. Dua, motif sekunder menunjukkan kepada motif yang berkembang dalam individu karena pengalaman dan dipelajari seperti takut yang dipelajari, motif-motif sosial, ingin diterima, konformitas dan sebagainya. Motif-motif objektif dan interest, eksplorasi, manipulasi minat, maksud dan aspirasi serta motif berprestasi. Ya, terima kasih bapak. Nah, ini sebelum saya tutup, ada yang bisa kasih kesimpulan sedikit? Sedikit tentang materi? Terima kasih Bu, saya simpulkan dari tadi pertama bahwa masalah kecantikan nanti di belakang. Nanti di belakang saya dan teman saya nanti kita WA. Seperti itu. Kemudian dalam psikolog tadi bahwa harus S1 psikologi. Terima kasih Bu. Tambahkan Ya, Bapak. bahwa psikologi ini sangat penting sekali ya buat kita semua. Setelah kita tahu apa yang dijelaskan sama Ibu dosen tadi, kita akhirnya lebih paham bahwa psikologi itu tidak hanya untuk pembelajaran orang anak kecil, tetapi dari anak kecil sampai orang dewasa, mungkin ya udah tua juga pasti masih memerlukan psikolog. Ya, oke Bapak, ini saya mau minta feedback sedikit, kan ini pertemuan pertama untuk perbaikan saya ke depannya, apakah ada yang kurang dari suara atau penampilan atau apa? Siap Ibu. Penampilan cukup Bu, cuma intonasi daripada pembacaan materi tolong sedikit diperjelas dan diperlambat. Terima kasih. Ya, makasih Bapak. Oke, untuk tugas Saya Bapak. lagi. Oh iya Bapak silakan. Sudah. Senyumnya ditambah ya, Bu. Oh. Supaya mengusir roh halus. Oh, siap. Ya, oke. Ada lagi? Udah? Cukup. Oke, untuk pertemuan berikutnya saya mau kasih tugas ini seperti ice breaking tadi ya yang saya ini ajarkan. Saya bagi kelompok 1, 2, 3 masing-masing buat ice breaking untuk pertemuan berikutnya. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.